Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everybody, what's up? Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman semuanya sehat di rumah ya. And today's vlog, it's about vaccine. Jadi hari ini aku akhirnya dapat vaksin pertama, vaksin AstraZeneca di serbuan vaksinasi Cilandak Town Square, Jakarta. Vaksin hari ini alhamdulillah berjalan dengan sangat lancar. Tadi aku udah janjian sama salah satu orang yang kerja di serbuan vaksinasi, namanya Mas Regi. Bisa dibilang hari ini tuh cukup rame banget. Jadi dalam satu hari di serbuan vaksinasi itu memberikan 1.200 vaksin AstraZeneca gratis. Dan itu tuh dibagi 3 sesi kalau nggak salah. Kayak pagi 2 sama siang 1. Nah, aku ambil yang siang dari jam 1 sampai jam 2. Well, buat teman-teman yang udah vaksin pasti udah tahu lah ya gimana proses vaksin. Tapi buat yang belum tahu, aku bakalan jelasin dikit di sini. Vaksin tuh ada macam-macam ya, karena ada Sinovac, ada AstraZeneca dan lain-lainnya. Itu semua terserah dari teman-teman mau ambil yang mana. Nah, kalau kemarin waktu aku lagi nge-host di Caca Marica ketemu dengan Dr. Fajri sih nyaraninnya vaksin AstraZeneca. Kenapa? Karena vaksin itu tuh bisa buat badan kita lebih kebal terhadap COVID gitu, ketimbang vaksin yang satunya, katanya sih gitu. Untuk secara saintifiknya mungkin aku nggak bisa jelasin ya, teman-teman bisa langsung google aja sendiri tuh, cek di internet apa perbedaannya. Tapi aku emang ambil Astra karena kalau misalnya mau ke luar negeri itu bisa pakai vaksin ini, katanya sih gitu. Kalau ke Eropa yang diakui itu vaksinnya yang ini gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi kalian tuh bakalan daftar secara online di serbuan vaksinasi ini. Tapi ada juga yang walk-in, mungkin di tempat vaksin-vaksin lain, I don't know, ada macam-macam. Terus kalian harus datang setengah jam atau 1 jam sebelum kalian divaksin. Kenapa? Karena kalian tuh pasti harus ada daftar ulang dulu. Habis daftar ulang kalian harus screening. Screening itu cek tekanan darah dan cek suhu badan kalian. Dan dokter sama susternya di situ bakalan make sure kalau kalian itu tidak sakit. Kalian bakal ditanya-tanyain punya penyakit kronis atau enggak, terus pernah COVID atau enggak sebelumnya, pernah kontak sama orang yang positif COVID dan lain sebagainya. Itu bakal ditanya-tanya semua. Kalau emang kalian benar-benar sehat dan udah siap untuk vaksin, baru boleh ke ruangan vaksin. Nanti di ruangan vaksin tuh bakalan antri. Tapi tadi sih antrinya tuh nggak lama sih, cepet banget kok. Setelah antri, nama kalian dipanggil ya kan, terus kalian vaksinnya tuh very quick, kayak cuman beberapa detik doang. It was very fast, literally very fast, kayak a few seconds doang. Setelah suntik, kita diwajibkan buat duduk dulu, nunggu selama sekitar ya 15 menit gitu. Kalian bakal ngerasain badan kalian itu agak gimana gitu rasanya. Wow, Memes, I'm very good with explaining things. I'm so sorry. Kalau aku sih ngerasanya agak, kalau orang Jawa itu ngomongnya geliang. Apa ya bahasa Indonesianya ya? Kayak agak gitu. Apa ya? Kayak pusing enggak ya? Tapi agak gitu. I don't know. Pokoknya rasanya gitu. Tapi kalau badan panas sih sekarang jam 3, vaksin tadi jam 1. Aku sampai sekarang sih badannya nggak panas. Keringetan juga enggak. Paling cuman kayak agak lemes dikit gitu, kayak orang bangun tidur. Ya, kayak gitu rasanya. Tapi alhamdulillah aku nggak sakit. Banyak orang yang setelah divaksin Astra, kemudian mereka merasa mual dan sakit demam beberapa jam setelahnya. Makanya nanti aku mau lihat gimana kondisi tubuh aku setelah divaksin. Aku bakalan keep updating di vlog ini biar kalian bisa ngelihat perbedaannya. Tapi nggak semua orang sakit ya teman-teman, itu cuma 1 banding berapa gitu. Ya semoga aku salah satu yang tidak sakit, karena ya siapa sih yang mau sakit ya kan gitu. Tapi itu tuh normal banget kalau ada efek sampingnya, karena badan kita itu melawan virus hidup yang dimasukin ke vaksinnya tadi. So we're adapting
selesai vaksin, aku tuh dikasih ini kartu vaksinasi COVID-19. Ini tanda bahwa kalian sudah vaksin, ada tanggalnya di sini. Terus di sini juga ada kalau misalnya kalian sakit, ada keluhan bisa hubungi nomor dokter ini yang tertera di sini, dan semuanya lengkap ada di sini. Jadi ini this is very important paper, I'm gonna keep it. Terus kita juga dikasih brosur biar pada nggak panik di rumah. Ini kira-kira hal-hal yang bakalan terjadi setelah disuntik vaksin nih. Badannya kebas atau bengkak di bagian yang disuntik. Tadi aku disuntik di sini. Tapi sih kalau yang aku lihat emang tangan aku bengkak karena gendut guys, bukan bengkak karena vaksin. Dan ini aku nggak bengkak dan nggak kebas juga, everything is fine, alhamdulillah. Cuman emang tangan aku belang aja, I'm sorry. Terus ini di seluruh tubuh kemungkinan ada demam, panas dingin, kelelahan, dan sakit kepala. Tapi alhamdulillah sekarang sih aku masih nggak ngerasain apa-apa, dan semoga beberapa hari ke depannya bakalan gak kenapa-napa ya guys. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman aku lihat di story pada banyak yang nanya juga kayak KPMS kemana sih, kemana kok nggak syuting dan sebagainya. Aku memang sengaja ambil libur guys. Beberapa hari ini aku ambil libur sebelum aku vaksin. Kenapa? Biar aku istirahat dulu. Jadi aku ngerjain hal-hal yang lainnya yang nggak perlu keluar rumah dan nggak bisa syuting dulu. Terus sekarang vaksin, beberapa hari habis ini, 3 hari sampai 5 hari ke depannya aku juga bakalan gak syuting. Aku kosongin jadwal aku karena aku mau make sure aja kalau aku gak bakalan kena COVID lagi, amin. Terus katanya kalau orang habis divaksin dia tuh bakal rentan terkena COVID, jadi makanya aku harus stay dulu di rumah. Kesehatan itu nomor 1 teman-teman. Rezeki insya Allah nanti bisa dicari lagi. So that's my reasons why I kinda disappear. Sebenarnya aku nggak ngilang-ngilang banget kok, aku juga masih kayak upload cover and updating my life. Cuman ya emang kalau untuk kerja dan syuting aku berhenti dulu, bukan karena apa-apa guys, tapi emang karena aku sedang menjaga kesehatan tubuh aku. Alright, aku mau bilang terima kasih kepada Serbuan Vaksinasi, dan juga makasih buat Mas Regi yang tadi udah bantuin aku, dan Bapak Budiman juga yang udah bikin vaksin aku hari ini lancar. Alhamdulillah, thank you guys so much. Terus aku juga mau bilang terima kasih kepada Sukses Mulia, MICE Organizer. Mau bilang terima kasih kepada BAIS TNI, GPFI, EMTID, dan Sukses Mulia Pratama. Terima kasih banyak buat semuanya yang sudah membantu Memes vaksin hari ini. Aku harap kalian semua di rumah sehat-sehat ya. Dan buat teman-teman yang belum vaksin, jangan lupa vaksin. Yuk kita bersama-sama menurunkan angka COVID di Indonesia. Dan semoga semuanya tidak ada lagi yang terpapar penyakit COVID-19 ini. Several days later. Hi everybody. Oke, sekarang aku mau update tentang kondisi tubuh aku setelah vaksin. Bisa dibilang 11 jam setelah vaksin ya, 11-12 jam setelah vaksin, baru aku bisa merasakan perubahan kondisi tubuh aku. Secara tiba-tiba tubuh aku tuh panas, demam, terus kepala aku pusing, terus aku mual, dan itu juga keringat dingin sampai besok paginya lagi, which is selama sekitar 2-3 hari ke depan itu badan aku panas, mual, pusing, dan lain sebagainya. Terus rasanya juga kayak ngantuk-ngantuk gitu deh, rasanya tuh lemes badannya. Makanya sekarang aku tahu kenapa orang setelah vaksin itu dianjurkan untuk istirahat. Ya memang badan kita itu lagi membentuk antibodi, lagi melawan virusnya, jadi ya pasti ada efek sampingnya. Dan kata dokter itu tuh aman, itu tuh normal, itu memang kejadian di banyak orang, nggak semuanya sih. Karena ada satu teman aku yang setelah divaksin nggak kenapa-napa gitu, tapi aku salah satu orang yang merasakan efek sampingnya. Sekarang sudah 1 minggu setelah vaksin. Sekarang aku ini udah hari Senin depannya lagi. Jadi alhamdulillah badan aku udah kembali fit teman-teman. Aku udah nggak demam lagi, udah nggak sakit kepala lagi. Cuman kadang aku migrain, tapi aku nggak tahu ya kenapa migrain, karena mungkin aku orangnya sering migrain karena tekanan darah rendah, dan masih agak ngantuk-ngantuk dikit sih gitu. Tapi kalau untuk efek samping yang seperti awal-awal setelah vaksin itu alhamdulillah sudah hilang, sudah sembuh.
Jadi aku sudah bisa ya beraktivitas kembali. Tapi tetap prokes tetap dijalankan karena sekarang lagi PPKM dan kondisinya lagi nggak kondusif banget. Banyak banget teman-teman yang positif, banyak banget juga yang kehilangan keluarga. Jadi aku cuma mau bilang jaga kesehatan ya teman-teman, stay safe, stay healthy, dan jangan lupa untuk ikutin protokol kesehatan ya. Bye everybody, thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya sholat dulu, bye.